pengumpulan data. Nah, pengumpulan data di sini contohnya ya, satu perusahaan asuransi itu kan biasanya ada beberapa sistem administrasi yang mendukung, ya. Ada sistem 1, sistem 2, sistem 3. Contohnya apa sih? Misalkan asuransi itu punya channel distribusi, bank assurance punya channel distribusi, agensi punya channel distribusi telemarketing. Ada yang sistemnya itu udah integrated, udah satu sistem. Kadang ada juga yang terpisah, belum integrated. Nah, itu kita harus tarik tuh dari masing-masing sistem itu tujuannya untuk mendapatkan data in-force dari masing-masing channel. Kemudian kita perlu juga kan data claims kan untuk menghitung cadangan claims tadi, mau RBNA maupun data untuk menghitung IBNR. Nah, ini biasanya dari claim system. Nah, inilah yang kita perlukan dari beberapa sistem untuk mendukung pengumpulan data. Kemudian kita perlu mendapatkan kurs mata uang asing dari BI ya untuk currency exchange rate. Kemudian kita perlu juga untuk mendapatkan informasi tingkat diskonto yaitu dari risk free rate. Dari mana sumbernya? Dari IBPA. Maaf, IBPA itu adalah Indonesia Bonds Pricing Agency. Ini sebenarnya adalah bonds pricing agency yang mengeluarkan tingkat bunga government bonds risk free rate yang nantinya akan dipakai oleh tim actuary untuk sebagai acuan menghitung cadangan premi sebagai tingkat diskonto. Kenapa sih harus pakai IBPA? Nah, ini karena diatur oleh POJK. POJK itu mewajibkan perusahaan asuransi menggunakan tingkat risk free rate yang dikeluarkan oleh IBPA. Tujuan validasi data ini adalah untuk memastikan data yang digunakan lengkap, akurat, dan reasonable. Ya, lengkap. Data dari semua sistem sudah ada, data dari semua produk sudah ada, even produknya itu baru di launch ya, itu harus kita masukkan juga, ya. Jadi produk baru yang baru di launch karena itu sudah masuk kewajiban perusahaan itu harus ada juga di portofolio di data kita, ya. Kemudian semua field yang diperlukan itu ada, ya, akurat. Semua field yang terpenting itu harus terisi dari data tersebut. Contohnya usia tertanggung itu harus ada. Kemudian uang pertanggungannya harus ada, ya. Masa pertanggungannya berapa tahun harus ada. Itu semua field yang penting itu harus terisi. Format data sudah sesuai, ya. Jumlah data input itu sama dengan data output, ya. Total nilai tiap field input itu harus sama dengan total nilai tiap field output. Kemudian reasonable, tentunya datanya juga harus reasonable dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Jika misalkan suatu saat kita menemukan keanehan, misalkan kok datanya nih ada yang missing banyak nih, nah itu pasti harus kita question mark, harus kita jadi suatu warning, itu jangan kita terima gitu aja. Kita cek lagi, kita diskusi lagi dengan tim IT, apakah ada yang missing, ini belum ekstraknya belum komplit gitu kan ya. Nah, makanya ini penting di sini melihat reasonable-nya. Ya, jangan sampai nanti ada yang missing berarti kita nanti under reserve. Jadi tujuannya adalah memastikan data input itu sama dengan data output sudah validasi, data input dalam perhitungan cadangan itu sama dengan data output hasil perhitungan cadangan. Jadi semua proses yang dilakukan dalam perhitungan cadangan premi ini harus kita reconcile. Ya, data input ini di sini di box ini bisa kelihatan ya. Data input ini adalah raw data yang asli dari IT. Kemudian kita melakukan data validasi, kemudian keluarlah data output, ya ini untuk membentuk kayak model point files gitu, kalau yang pakai Frogpad ya. Nah di sini kita validate nih, ini dari data raw data aslinya dengan ini kita validate lagi, ini ada yang missing nggak? Atau kalau memang ada yang keluar, kenapa harus kita lihat nih, kok kenapa mental datanya gitu ya. Nah kemudian sampai sini kita masukin lagi, ini data output di sini, ini menjadi data input untuk masuk ke perhitungan cadangan premi, ya. Terus nanti setelah dihitung oleh sistem ini keluarlah data outputnya. Nah di sini harus kita reconcile lagi data input di sini dengan data output pada saat cadangan preminya keluar, ya. Oke, kita harus memastikan intinya fieldnya, jumlah datanya, isi fieldnya itu harus sama, ya. Dan kalaupun ada perbedaan, ini harus kita validasi, harus kita
ada ada alasannya yang bisa kita rationalize gitu ya. Kemudian ini yang harus kita cek jumlah dan nilai data per produk, jumlah dan nilai data per mata uang. Asumsi apa saja sih yang harus kita masukkan sebagai input? Yang pasti asumsi yang digunakan yaitu asumsi best estimate assumption ditambah asumsi margin for adverse deviation. Ini harus kita masukkan, kita harus input dengan lengkap ya. Kemudian asumsi yang digunakan itu kita pastikan harus asumsi yang terkini ya, best estimate assumption yang latest approve, yang pasti harus sudah di approve dan yang latest dari yang terkini ya. Kemudian kalaupun memang ada produk yang tidak menggunakan asumsi best estimate ya, ini harus ada penjelasannya jika menggunakan asumsi baru. Khususnya apa? Khususnya untuk produk-produk baru, karena produk-produk yang baru di launch biasanya kan tidak masuk scope pada saat melakukan experience study. Nah, ini nggak masalah as long as pada saat kita pricing, penetapan pricing asumsinya itu ada justifikasinya. Jadi ada penjelasannya. Oke. Jadi intinya jika menggunakan asumsi yang berbeda, seorang aktuaris itu harus bisa menjustify ya asumsi-asumsi yang dipakai. Perhitungan cadangan premi itu harus menggunakan metode sesuai dengan yang diatur oleh OJK dan sesuai dengan standar praktek actuary ya. Kemudian metode yang dipakai harus sesuai dengan produknya, seperti yang tadi, produk mana yang harus menggunakan GPV, produk mana yang menggunakan UPR, itu harus sesuai, harus sudah ditentukan di depan. Ya. Kemudian setelah selesai running proses perhitungan cadangan premi, biasanya tuh laporannya dikelompokkan per produk. Ya. Kita produk A cadangan preminya berapa, produk B cadangan preminya berapa, dan biasanya dikelompokkan lagi berdasarkan mata uang. Ya, jika produknya mengeluarkan dua mata uang, misalkan rupiah ataupun US dollar, itu dikelompokkan lagi. Ya, oke. Terus setelah selesai, kita lihat reasonable-nya, cek reasonable-nya. Kita bandingkan angka reserve itu dengan periode sebelumnya. Ya, jadi kita lihat nih, misalkan sekarang nih kita melakukan valuasi di posisi November misalkan ya, kita keluar nih angka reserve di posisi November, kita bandingkan dengan posisi Oktober. Ini kita lihat trennya, ini reasonable nggak sih angkanya? Karena biasanya tuh kalau angkanya volatile ya, tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, itu harus jadi warning. Ini kenapa? Ini harus ada alasan, harus jadi harus jadi perhatian actuary lah dalam melihatnya. Kalau memang ada alasan tertentu, ya itu kenapa gitu ya. Tapi biasanya kan kita harapkan itu konsisten kan, konsisten naik gitu ya, atau mungkin juga konsisten turun kalau nggak ada new business ya kan. Gitu. Kemudian selain membandingkan periode sebelumnya, biasanya reasonable testingnya juga dilakukan berdasarkan expected ya dari proyeksi bulan lalu. Maksudnya apa? Maksudnya dari bulan lalu, evaluasi bulan lalu ya, Oktober, ya kita kan bisa mengeluarkan expected cadangan premi di bulan November, tapi itu berdasarkan best estimate assumption ya, expected di bulan November. Nah itu kita bandingkan tuh dengan yang diekspektasikan dari sistem di bulan November. Tapi di sini pasti tidak termasuk new business, karena ada polis-polis baru yang diisu di bulan November. Itu hanya dari pergerakan in-force portofolionya. Tapi pasti ada perbedaan antara actual dengan expected-nya. Ya, karena pasti best estimate assumption itu kan ada perbedaan dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Ada actual variance dengan experience-nya. Oke, lebih bagus lagi biasanya itu tim actuary itu juga harus melihat, menganalisa ya apa yang kita proyeksikan pada saat kita buat business plan. Ya, business plan-nya kita buat kan, pasti kan tim actuary itu wajib juga membuat proyeksi keuangan untuk business plan kan. Nah, ini kita lihat nih dengan di business plan kita memproyeksikan cadangan preminya sebesar X misalkan. Nah, sekarang di bulan November. Nah, sekarang di bulan November actual sebesar Y misalkan. Nah, ini kenapa beda antara yang diproyeksikan di plan dengan sekarang? Itu harus ada penjelasannya. Ya, tapi at least yang paling wajib itu dibandingkan dengan periode sebelumnya, itu wajib. Ya.
Oke, kemudian analisanya dari reasonable ini apa sih yang harus kita lihat? Kita highlight nih kenaikannya karena apa, kemudian penurunnya karena apa, terutama untuk penurunan atau kenaikan yang signifikan. Apakah memang new business-nya banyak? Apakah banyak yang lapse sehingga cadangan preminya turun, misalkan gitu ya. Dan apakah sesuai dengan data movement-nya, gitu ya? Apakah memang bisnis barunya banyak, kayak tadi ya? Apakah yang lapse-nya besar, surrender-nya besar, apakah memang ada yang klaimnya banyak, gitu misalkan. Bagaimana pelaporan cadangan premi? Yang pasti pelaporannya itu harus berupa kita laporkan, tim actuary biasanya membuat template cadangan laporan cadangan premi ya, isi laporannya yang mudah dimengerti dan dipahami, nggak hanya oleh audiensnya actuary, tapi untuk non-actuary, terutama untuk teman-teman di accounting atau finance ya, karena mereka yang akan mencatat angka cadangan preminya ini di laporan keuangan. Oke, kemudian biasanya dikelompokkan by product dan per plan, maupun by currency, gitu ya. Disajikan berdasarkan mata uang original, ya, misalkan dalam mata uang asing, US dollar, atau dalam mata uang rupiah. Ya. Informasi apa aja yang diperlukan? Ada kode produk biasanya. Biasanya kan nama produk itu panjang ya, tapi kita biasanya ada singkatannya tuh kode produknya. Nah, ini minimum informasi yang harus dilakukan, ada kode produk, nama produknya lagi lebih baik ya, kemudian jumlah polisnya, jumlah preminya, uang pertanggungannya, cadangan preminya, bruto ya, cadangan premi yang dihitung GPV itu sebenarnya cadangan bruto. Ya, artinya apa? Artinya tidak termasuk komponen reasuransi. Jadi full pertanggungan yang ditanggung yang masuk sesuai dengan kontrak polis. Ya. Kemudian cadangan reasuransinya sehingga dapat dihitunglah cadangan neto. Cadangan neto ini adalah cadangan bruto dikurangi cadangan reasuransi, dapatlah cadangan neto. Itu ya. Kemudian cadangan premi nanti kita pisahkan nih mana yang berdasarkan GPV satu bucket, kemudian mana yang berdasarkan UPR itu satu bucket. Nanti baru didetail cadangan premi GPV untuk produk A, produk B, produk C. Cadangan premi UPR nanti ada lagi produk X, produk Y, produk Z. Itu laporan yang biasanya disajikan oleh tim actuary. Kemudian ada lagi harus dipisahkan lagi komponen cadangan klaim untuk IBNE sendiri, untuk IBNR sendiri, nanti didetailin lagi IBNR produk A, produk B, produk C, karena kan estimasi, jadi kita tahu untuk by product. Kalau RBNE nggak perlu didetailin by product, itu satu angka aja, karena angkanya dari tim operation dari klaim.